Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi kita pada video pembahasan BBMA. Kali ini kita akan belajar ataupun memperhatikan bagaimana gerakan yang terjadi di market, di mana dia berhenti, kenapa dia berhenti, dan eh, bagaimana pergerakan-pergerakan yang terjadi dengan bacaan BBMA. Apakah kita bisa membacanya, memprediksi kemana arah selanjutnya? Ya, langsung saja kita lihat pada chart. Ini kita ambil contoh SAU USD pair gold ya. Apa yang terjadi di sini kita lihat, ini momentum, terus momentum, momentum. Nah, setelah momentum akan ada re-entry, kan begitu. Nah, kita nunggu re-entry di sini, ternyata tidak ada re-entry karena candle ini langsung menembus MA low yang merah. Nah, jadi memang kalau untuk menunggu entry kita harus tunggu close candle dulu ya, untuk memastikan close candle itu nyangkut di MA low. Ini ternyata close candle daily langsung menembus sampai menembus mid BB. Artinya ini langsung CSAK. Kemudian harga naik lagi, naik terus melanjutkan penaikan, dan di sini berhenti. Kenapa harga berhenti di sini? Sebenarnya kita bisa deteksi harga itu hanya sampai di sini saja dengan melihat time frame di bawahnya. Pergerakan time frame yang menyusun time frame D1 ini adalah H4. Kita lihat apa yang terjadi di H4. Sebenarnya kalau kita mau membacanya dengan cara seperti ini, kita akan tahu di mana harga berhenti dan kenapa dia berhenti. Di H4 apa yang terjadi di sini? Di H4 terjadi ekstrim. Ini ekstrim. Jadi satu kesimpulan sama kita, tapi ekstrimnya mungkin ada yang ragu, apakah ini ekstrim atau tidak. Untuk memvalidkan ekstrim, satu time frame di bawahnya harus terjadi setup lengkap BBMA. Kita lihat apakah ini betul ekstrim atau tidak. Kita lihat di H1. Nah, ini ada setup lengkap di sini. Ini MHF, terus ini ada CSAK, kemudian ini reentry-nya di sini, area sini, dan dia terus turun, momentum, reentry momentum, dan terus lanjut. Ini artinya setup lengkap. Ada CSAK, ada reentry, dan ada momentum. Itu walaupun belum ada momentum, yang penting ada CSAK dan ada reentry yang valid. Itu setup lengkap. Berarti dapat kita pastikan bahwasanya harga ini terhenti di sini. Harganya terhenti di sini karena di bawah time frame 1 di bawahnya terjadi ekstrim. Artinya apa? Ekstrim yang valid itu dia berfungsi sebagai penahan pergerakan kenaikan ataupun penurunan. Nah, kemudian kita lihat lagi selanjutnya. Oh ya, ini saya kemarin mengambil posisi sell di sini di pair ini, padahal H4 ada re-entry di sini. H4 ini re-entry, area re-entry buy ya. Setelah ada momentum, kemudian dia ini area re-entry buy. Apa alasan saya tetap mengambil sell di sini, dan kenapa saya bisa memastikan ataupun memprediksi harga hanya sampai di sini, harga sampai ke M high, karena memang saya sudah siapkan posisi untuk ngambil posisi di sini, dan pada saat saya mengambil posisi, stop loss memang sudah saya atur di atas ini.
dan karena kemungkinannya memang akan naik ke EMA high terlebih dahulu, tapi dia tidak lanjut momentum. Setelah re-entry dia tidak lanjut momentum. Kenapa seperti itu? Kita lihat, ini ada dua momentum. Ini momentum pertama, dan ini momentum kedua. Momentum pertama ini dia ngasih re-entry dan valid, dia naik. Re-entry momentum yang kedua ini dia ngasih re-entry tapi dia tidak momentum lagi. Apa yang membedakan momentum pertama ini dan momentum yang kedua ini? Coba kita lihat di momentum pertama ini. Momentum pertama kita lihat di H1 itu clear, masih momentum juga di H1. Nah, momentum yang kedua ini kita lihat di H1 ekstrim. Artinya kenaikan momentum tadi di H4 sudah ada ciri bahwasanya dia tidak sanggup ataupun dibatalkan oleh ekstrim di H1 ini. Begitu. Kemudian di sini alasan berikutnya kenapa saya sell. Di H4 ada re-entry buy, di H1 ada setup sell. Mana yang menang? H4 atau H1? Secara logika yang menang adalah H4. Tapi kenapa H1 berhasil turun? Nah, kita lihat di daily. Di daily coba kita ini saya tandakan, ini candle daily. Kita zoom dulu biar lebih besar sedikit. Ini di candle daily. Di daily pada hari Rabu dan Kamis. Ini candle hari Rabu, dia tidak mampu close di atas mid BB. Hari Kamis dia naik, namun penutupan candlenya dia kembali lagi ke bawah mid BB dan dia meninggalkan shadow di sini. Nah, ini pergerakan Jumat kemarin. Kenapa saya ambil sell? Karena D1 ini memang dia zona sell. Artinya candle ini di daily dia tidak mampu close di atas mid BB dan dia masih, bahkan dia meninggalkan shadow yang menjadi petunjuk kepada kita bahwasanya ada penolakan di area sini. Nah, artinya secara keseluruhan dalam time frame yang lebih besar harga masih sell karena dia di bawah mid BB. Jadi masih di zona sell ini. Ketika D1 mengatakan berada di zona sell, H4-nya mengatakan buy, H1-nya ada setup sell lengkap. Mana yang kita ikuti? Nah, kemudian untuk memastikan tadi kenapa dia saya percaya diri bahwasanya re-entry H4 ini tidak akan menghasilkan momentum lagi. Re-entry H4 ini tidak akan menghasilkan momentum lagi di top BB. Karena pada time frame daily tadi yang rejection di mid BB ini, pada time frame H4 ini terjadi ekstrim tadi. Yang ini kan ekstrim. Ini ekstrim. Ini adalah candle rejection pada time frame daily yang ini. Yang ini. Di H4 shadow ini adalah ekstrim. Ini adalah ekstrim. Apakah ini betul-betul valid ekstrim? Satu time frame di bawahnya harus terjadi setup lengkap. Nah, ini dia.
ini ekstrim, CSAK dan seterusnya. Artinya reentry momentum yang di H4 ini akan berhenti karena di H1 ada ekstrim. Begitu kira-kira. Kemudian saya entry di reentry H1 hingga top BB H1. Di M15 terjadi setup lengkap juga. Ada ekstrim di sini. Ini adalah ekstrim. Ini adalah ekstrim. Yang mematikan pergerakan di top BB H1. Inilah yang kemunculan ekstrim di time frame M15 memberikan informasi kepada kita bahwasanya H1 ini tidak akan momentum. Dia tidak akan lanjut momentum. Karena apa? Sudah dimatikan oleh ekstrim di M15 kenaikannya. Nah, begitu teman-teman. Itulah fungsi ekstrim ya. Secara garis besar, ekstrim itu sebenarnya fungsinya bukan untuk entry, tapi memberikan kita signal bahwasanya pergerakan sudah akan berakhir. Pergerakan ketika harga mencapai top BB itu kan ada dua kemungkinan. Yang pertama dia akan momentum dan terus naik, atau dia balik arah lagi ke low BB. Jadi untuk memastikan bahwasanya harga tidak akan sanggup naik untuk membuat momentum, apabila di M15 muncul ekstrim, apalagi ekstrimnya nanti lanjut menjadi setup lengkap, ada CSAK-nya, itu sudah bisa kita pastikan ataupun sudah kuat dugaan ini tidak akan lanjut momentum, dia hanya sampai di sini saja. Sama halnya dengan kenaikan H4 tadi, terhenti oleh ekstrim di H1, dia akan turun. Itulah alasan saya kenapa mengambil sell di posisi ini, dan sudah running beberapa 100 pip ya. Ada yang sudah close tadi malam, hit TP 100 pip. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Jadi kita baca alurnya.